Alur cerita anime Zenshu. Cerita dibuka di sebuah meja kerja ada seorang gadis bernama Hirose Natsuko. Setelah lulus SMA, dia bekerja di studio anime dan menjadi seorang animator. Hirose Natsuko adalah orang yang berbakat dalam industri ini. Karirnya berkembang dengan sangat cepat setelah dipercaya untuk membuat sebuah storyboard sekaligus sebagai sutradara dari anime yang berjudul Gadis Penyihir Sukeban Akademi Kegelapan, yang bercerita tentang seorang gadis yang memiliki kekuatan super dan mengalahkan orang-orang jahat. Mirip Sailor Moon sih. Anime ini sangat populer dan menaikkan nama Hirose Natsuko. Dan sekarang Natsuko sedang memegang proyek sebuah film anime komedi romantis yang berjudul Hatsukoi First Love. Tetapi karena Natsuko mungkin adalah seorang introvert dan belum pernah berpacaran, Natsuko menghadapi sebuah masalah dalam membuat storyboardnya karena tidak pernah merasakan apa itu pacaran dan cinta. Saat sedang peregangan badan, dia dihampiri oleh seorang wanita tua yang menanyakan perkembangan storyboardnya yang ternyata sama sekali belum dibuat. Lucunya malah, saking introvertnya, Natsuko itu selalu menutup wajahnya dengan rambutnya yang sangat panjang. Malah mirip Sadako nggak sih? Wanita ini mengoceh mulu tentang persiapan film ini, tapi Natsuko malah mengacuhkannya karena dia ingin berkonsentrasi. Padahal wanita ini sudah membawakan bekal dengan lauk kerang untuk dimakan oleh Natsuko dan teman-temannya. Wanita ini lalu sesumbar bahwa film ini akan untung sampai miliaran, yang membuat Natsuko semakin kesal karena itu berarti bebannya semakin besar. Terus datang nih seorang gadis muda yang membawakan sebuah draft untuk video promosi film Hatsukoi First Love. Ini kayak film trailer ya. Dan dia meminta Natsuko untuk merevisinya. Setelah melihat draft itu dengan cepat, Natsuko langsung meminta semuanya untuk direvisi. Hal ini membuat gadis ini sangat panik dan juga bingung karena Natsuko tidak memberikan arahan sama sekali bagian apa yang harus direvisi. Tapi Natsuko malah memaksa dia pengen menggambar semuanya dari awal. Ternyata Natsuko adalah orang yang sangat perfeksionis dan tidak percaya dengan pekerjaan orang lain. Tapi tetap saja dia ingin mengerjakannya sendiri, meskipun tidak ngomong apa-apa. Di ruang makan, teman-temannya sedang ngomongin tentang Natsuko yang berkata bahwa rambut Natsuko itu tidak akan dia potong sampai storyboard dari film ini selesai. Agak repot ya. Apalagi jadwal film ini sudah bermasalah dan molor sangat jauh. Sambil melepas stres, Natsuko membuka sosial media di mana dia capek melihat banyak sekali orang yang berharap pada Natsuko yang akan membuat sebuah mahakarya lagi. Sampai akhirnya dia dikejutkan dengan sebuah berita di mana ada seorang sutradara anime berumur 60 tahun yang meninggal dunia karena diduga keracunan makanan. Natsuko lalu mengambil makanan jatahnya. Sebelum sempat makan, tiba-tiba gadis tadi itu datang lagi. Dia menyarankan bagaimana kalau tugas pembuatan storyboard diserahkan kepada orang lain. Tapi Natsuko langsung dengan tegas menolaknya. Lalu teman kerja Natsuko yang bapak-bapak ini mulai kesal dengan keegoisan Natsuko yang apa-apa mau sendiri. Hal ini langsung membuat Natsuko marah, tapi bapak-bapak ini malah ketakutan dan menyalahkan juniornya yang lagi bikin cup ramen sendiri. Lalu kita melihat di sebuah meja ada alat yang disebut pack bar, alat yang umumnya digunakan dalam pembuatan animasi tradisional atau pembuatan storyboard. Fungsinya adalah untuk menjaga agar kertas atau lembar kerja tetap sejajar selama proses menggambar, sehingga gambar yang dibuat bertumpuk dengan presisi. Natsuko mencoba memakan bekal dengan lauk kerangnya sambil menonton sebuah anime yang berjudul Horobiku Monogatari, atau diterjemahkan sebagai Kisah Kebinasaan. Sebuah anime dengan cerita yang menyedihkan karena dikabarkan bagi yang sudah menonton anime ini mentalnya akan kena dan langsung putus asa, yang akhirnya membuat anime ini dianggap gagal dalam industri peranimean. Inti dari cerita ini adalah si tokoh utama Luke Braveheart bertarung bersama teman-temannya untuk menghentikan kelahiran dari monster yang bernama Void Ultimate. Ya, ini standar cerita RPG lah ya. Natsuko jadi merasa bahwa anime ini akan bagus jika ada live actionnya, dan pemeran dari Luke Braveheart haruslah aktor yang ganteng. Tapi dia tidak bisa mengingat nama dari aktor yang dia maksud. Dia hanya ingat kalau aktor itu pernah bermain sebagai Kamen Rider. Tiba-tiba Natsuko itu tersedak dan muntah. Dia lalu terjatuh karena sepertinya dia keracunan makanan dari kerang yang warnanya aneh banget. Semua orang mulai panik, tapi Natsuko malah mengambil pack barnya dan di saat-saat terakhir dia malah berkata, Kaname Jun. Buset, ini udah sekarat loh. Malah ngomong ya enggak. By the way, Kaname Jun itu adalah seorang aktor asli yang pernah bermain sebagai Kamen Rider G3 di serial Kamen Rider Agito. Aneh bener nih orang. Natsuko seperti flashback ke masa lalunya di saat dia sedang menonton anime Horobiku Monogatari. Tapi tiba-tiba dia terbangun di sebuah gurun pasir dan langsung berhadapan dengan monster. Monster tersebut langsung mengejar Natsuko, tapi untungnya ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Seorang kesatria, elf, dan unicorn cebol. Dan mereka berhasil mengalahkan monster ini. Tiba-tiba ada monster aneh yang melayang nih. Ternyata Natsuko mengenali kesatria yang menyelamatkannya yang bernama Luke Braveheart, tokoh utama dari anime Horobiku Monogatari.
Luke langsung memarahi Natsuko karena gurun ini adalah tempat yang berbahaya. Natsuko yang bingung dan mengenali mereka semua langsung mendekat. Yunio si unicorn, Memel si elf, dan QJ yang aku nggak tahu ini dia sebenarnya apa. Robot kayaknya. Natsuko mengira dia sedang ada di sebuah event cosplay, sedangkan mereka berempat mengira Natsuko adalah monster asing dengan rambut hitam. Luke bertanya siapa gadis ini, yang dijawablah, aku adalah Hirose Natsuko, sutradara anime. Ya mereka mana ngerti lah. Luke lalu meminta Natsuko untuk kembali ke kota karena berbahaya jika ada di sini. Tiba-tiba Yunio menjadi unicorn yang sangat cantik. Natsuko yang masih mengira ini adalah cosplay kaget banget. Luke dan yang lain langsung terbang meninggalkan Natsuko. Natsuko langsung menyusul mereka ke arah kota. Tapi dia masih mengira bahwa ini adalah sebuah event. Di saat Natsuko merasa lapar, dia melihat ada keramaian di tengah kota yang ternyata itu adalah Luke dan kawan-kawannya. Luke dan yang lainnya dikenal sebagai Nine Soldier yang akan menyelamatkan kota terakhir. Terus ada seorang nenek-nenek yang bernama Baobab memberikan sambutan yang anehnya Natsuko itu tahu apa yang mau dikatakan oleh nenek-nenek ini. Yang bercerita ada orang-orang yang akan menyelamatkan dunia dari Void Ultimate. Natsuko bahkan hafal semua yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk nama kristal yang bernama Soul Future ini. Natsuko tersadar bahwa ini adalah dunia dari Horobiku Monogatari. Natsuko langsung menghampiri Luke dan yang lainnya dan ingin mengkonfirmasi apakah Luke adalah Luke Braveheart yang asli. Natsuko semakin stres, jangan-jangan dia reinkarnasi ke isekai. Itu berarti jika melihat dari pola anime isekai kebanyakan, Natsuko harusnya sudah mati. Dia panik karena biasanya yang mati adalah seorang hikikomori atau pengangguran, sedangkan Natsuko adalah seorang animator dengan karir yang sangat bagus. Yunio mulai kesal dan mengusir Natsuko. Natsuko teringat kisah lanjutan dari pesta kali ini, di mana tiba-tiba setelah pesta akan ada monster void dengan jumlah yang sangat banyak akan menyerang kota. Tiba-tiba perut Natsuko berbunyi karena lapar, tapi dia masih berusaha untuk memperingati Luke dan yang lainnya tentang kelanjutan kisahnya. Sayangnya Luke tidak percaya karena QJ tidak merespon apapun. Ternyata QJ ini semacam robot yang bisa mendeteksi keberadaan Void dan QJ sekarang sedang mengisi baterainya. Buset dah. Yunio semakin kesal dan menyuruh Natsuko pergi. Natsuko yang marah langsung memutar-mutar Yunio, tapi Luke langsung menghentikan Natsuko karena dia tidak suka ada orang yang menyakiti temannya. Dia berkata bahwa monster rambut seperti Natsuko hanya akan merepotkan di saat perayaan seperti ini. Suara perut Natsuko yang lapar semakin keras dan Natsuko lalu marah. Buat apa menjadi seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan dunia kalau tidak mau membantu orang yang sedang kelaparan di depannya? Natsuko lalu berniat mengambil makanan yang ada di meja, yang mana itu adalah makanan yang terkenal di anime Horobiku Monogatari ini. Tapi Luke tidak mengizinkan Natsuko untuk memakannya karena dia kesal terhadap Natsuko yang sudah membuat keributan. Natsuko pun lalu diamankan oleh para penjaga. Malam pun tiba dan Natsuko hanya terdiam di pojokan, melihat Luke makan dengan santai sambil memamerkan makanannya. Natsuko kesal melihat sifat asli dari Luke. Dia lalu teringat alur cerita Horobiku Monogatari setelah pesta ini selesai, di mana kota ini akan kedatangan monster void dengan jumlah yang sangat besar dan para Nine Soldier akan berhasil mengalahkannya. Tetapi Yunio harus meninggal dan hal ini akan membuat Luke merasa depresi. Natsuko ingin membiarkan plotnya seperti itu, tetapi dia merasakan keraguan di dalam hatinya. Tiba-tiba ada peringatan bahwa Void sudah muncul. Luke dan yang lainnya langsung keluar kota untuk menghadapi Void. Natsuko juga menyusul dan melihat keadaan dari menara pengawas. Luke dan yang lain mulai merasa ragu melihat jumlah Void yang sangat banyak. Luke lalu meminta Memel dan Yunio untuk menyerang pasukan Void itu dari arah belakang lewat udara, sedangkan Luke akan menyerang dari arah depan. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Luke harus berusaha keras karena dia harus mengalahkan Void satu persatu menggunakan pedangnya, tapi tetap saja Luke terluka. Tiba-tiba Pegbar yang dibawa oleh Natsuko bersinar. Memel yang menyerang dari atas bersama Yunio tetap kewalahan menghadapi jumlah dari Void yang tidak ada habisnya. Luke hampir mencapai batasnya. Natsuko yang mengingat plot asli dari cerita Horobiku Monogatari tidak ingin membiarkan plot asli itu terjadi. Pegbar Natsuko semakin bersinar dengan terang dan bisa berbicara. Dia lalu meminta Natsuko untuk menggambar sesuatu. Natsuko terkejut kenapa Pegbarnya bisa berbicara. Tiba-tiba Yunio menarik mundur Luke. Dengan cepat Yunio langsung memberikan mantra pelindung kepada teman-temannya. Yunio berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri karena Luke masih diperlukan untuk perang di kota terakhir. Natsuko langsung berlari untuk mengejar Yunio. Melihat hal ini, Luke meminta Natsuko untuk menyelamatkan Yunio karena dia berencana untuk menggunakan sihir peledak diri. Pegbar Natsuko terus memintanya untuk menggambar, tetapi Natsuko bingung harus menggambar apa. Pegbar itu malah meminta Natsuko untuk memikirkannya sendiri. Luke dan yang lain bingung Natsuko sedang berbicara dengan siapa. Yunio sudah bersiap, meskipun takut dia tetap berusaha untuk melakukannya karena bagaimanapun dia adalah bagian dari Nine Soldier dan harus terlihat keren. Natsuko lalu memikirkan apa yang harus dia gambar. Dan dengan wajahnya yang terlihat, ia pun mulai menggambar dan di sini animasinya bagus banget guys. Natsuko langsung mendapatkan
entah dari mana peralatan-peralatan yang diperlukannya untuk menggambar. Lalu Natsuko menggambar dengan peralatan yang sangat lengkap di tengah gurun pasir dan muncullah sinar yang sangat terang. Luke melihat di mana Natsuko itu sedang sangat fokus dan menggambar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata di sini Natsuko cukup cantik loh. Lalu dalam waktu 42 detik, naskah gambar Natsuko sudah jadi. Yang tidak disangka-sangka, keluarlah satu monster dengan ukuran yang sangat besar. Natsuko yang menggambar justru yang paling kaget. Dan tepat di saat-saat terakhir, Natsuko memerintahkan monster itu untuk mengalahkan semua Void. Buset, ini kayak Evangelion loh guys. Hanya dalam sekejap, semua Void hilang dan Yunio berhasil selamat. Luke lalu menghampiri Natsuko dan bertanya, siapa sebenarnya cewek yang ada di depannya ini? Natsuko pun menjawab, aku adalah animator yang datang dari dunia nyata, Hirose Natsuko. Tapi tiba-tiba Natsuko tidak sadarkan diri. Yunio yang tidak tahu apa-apa datang dan mengira bahwa serangan tadi adalah kemampuannya. Dia kaget melihat wajah asli dari Natsuko. Luke lalu menggendong Natsuko dan selesailah episode 1 Zenshu kali ini. Sebagai informasi awal, Zenshu adalah sebuah proyek original anime yang dianimasikan oleh studio MAPPA yang terkenal dengan garapannya seperti Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, dan Chainsaw Man dengan grafis yang sangat bagus. Tentunya saya berharap banyak dengan Zenshu yang akan ada 12 episode ini ya. Meskipun di awal episodenya tidak terlalu megah, tetapi di bagian akhir animasinya mulai terlihat bagus banget. Terus bagaimana menurut kalian? Langsung komentar aja di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.